Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa makana minal musyrikin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bapak, Ibu, serta seluruh jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita tetap istiqomah menjalankan perintah Allah salat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan tafakkur fikih taklim pada subuh yang insyaallah pada Ahad 17 November 2024 bertepatan pada tanggal 15 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Kita kedatangan Ustaz guru kita, Ustaz Ahmad Sukandi MHI, yang disolatkan mengupas Alkitab Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh At-Ta'allah As-Sakandari, insyaallah. Adapun pada pagi hari ini segala sesuatu yang ada itu karena adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, untuk mendapatkan keberkahan secara pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama buka majelis yang mulia ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz bin Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alladzi manna alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi hadana ila dinil qayyim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الأنام. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati Bapak Haji Antoni, yang saya hormati ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita bersama-sama memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat karunia-Nya sehingga kita bisa hadir pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu dengan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam mari kita senantiasa junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertolongannya, syafaatnya kita harapkan, kita nantikan, dan mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam menjalankan syariat sunnah-sunnahnya, dan kita pun diakui sebagai umatnya beliau dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada pagi ini kita bertepatan dengan kajian Al-Hikam akan mencoba mengetengahkan satu tema tentang babu qurbillahi ta'ala minal makhluqat wa zuhurihi minal asya'i ta'arifan wa dalalatan. Bab tentang dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua makhluknya dan jelasnya Allah dari segala sesuatu. Ya. Jadi ini kita akan bicara tentang
zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siapa dengan alam semesta ini atau bagian dari kita nanti. Pada bab sebelumnya kita bicara tentang syukur, ya. Syukur itu ketika di pertemuan yang sebelumnya sudah sampai kepada tingkatan-tingkatan syukur. Di antaranya ada bagian yang kedua itu, ada orang yang syukurnya itu menghantarkan tertutup dengan sabab-musabab, tertutup dengan wasilah-wasilah yang dilihatnya adalah Allah. Nah, ini ada kaitannya dengan tema itu. Dalam bab ini Ibnu Athaillah mengatakan bahwa al-qawm kulluhum zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Al-qawm, alam semesta ini atau alam dunia ini atau alam semesta, zulmatun, kulluhum zulmah, semuanya gelap, ya, gelap. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Sesungguhnya jelasnya zat Allah yang menerangi alam semesta ini sehingga bisa terlihat dan nampak. Faman ra'al kauna wa lam yashhadu fihi, barang siapa yang melihat alam semesta tetapi tidak melihat Allah sang pencipta fihi, di dalam alam ini, atau ketika melihat alam kita tidak menyertakan bahwa Allah pun kita lihat di situ, atau sebelumnya, sebelum kita ketemu dengan alam ini, atau sebelum kita melihat sesuatu di luar yang tidak kasat mata, kita pun tidak menyatakan Allah. Atau setelah melihat pun kita ternyata belum bisa menyatakan Allah dalam alam itu. Kata Ibnu Athaillah dalam ayatnya, "Faqad a'wazahu wujudul anwar." Orang yang semacam itu yang tidak mampu melihat alam semesta ini, baik ketika sebelum dan sesudah melihat alam, tidak melihat Allah di dalamnya, itu adalah orang yang kehilangan adanya cahaya-cahaya. Berarti kita ini belum mendapatkan cahaya. Bukti kita belum dapat cahaya adalah buktinya kita tidak melihat sesuatu itu tercipta. Pasti ada yang menciptakan, yakni Allah. Lalu wajibat anhu syumusul ma'arif yasuhu bil azan. Orang yang semacam itu juga terhijab dari Allah karena cahaya atau pancaran matahari, ya, dengan tebalnya awan yang berdampak pada alam itu semua. Jadi dalam bait ini Ibnu Athaillah ingin menyampaikan bahwa kata beliau di Syarah Nawawi ini, ay al-mawjudat kulluha adamun mahdun li'anna wujudaha ghairu dhatihin. Sesungguhnya sesuatu yang wujud yang ada ini, kita, alam semesta itu kulluha adamun mahdun, itu sebenarnya nggak ada sama sekali. Jadi alam semesta ini termasuk kita ini nggak ada, karena Allah yang mengadakan lalu menjadi ada. Maka yang ada tadi kita alam semesta ini ada karena adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketiadaan sesuatu pun itu tidak ada karena yang ada pun mentiadakan sesuatu itu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya artinya begini sederhananya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dulu sebelum menciptakan alam semesta, Bapak Ibu Hadis sekalian, belum ada apa-apa ini.
belum ada alam, belum ada apa-apa, belum ada sesuatu, cuma ada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Cuma ada zat Allah, belum ada apa-apa. Allah itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iradatnya, ya, dengan iradatnya Allah menampakkan sifat-sifatnya, sifat-sifat Tuhannya, sifat-sifat zatiahnya. Itu. Dengan iradat Allah, Allah menampakkan sifat-sifatnya. Karena sifat ini identik dengan personal, maka tahapan berikutnya itu adalah Allah menampakkan namanya. Ya. Allah menampakkan nama-namanya. Nah, berikutnya adalah setelah Allah menampakkan sifat dan namanya, ini kan tidak mungkin bisa diketahui zat Tuhan ini karena masih ada lengkap pada dirinya, pada zat Tuhan itu sendiri. Sifat dan nama itu kan milik Tuhan. Maka di balik sifat dan nama Tuhan ada kata Khalik, ada kata Badi, Soni, dan macam-macam yang kita kenal dengan Asmaul Husna itu. Itu kan bagian dari nama-nama Allah. Ada juga sifat-sifat prinsip. Nah, tentu untuk menunjukkan Allah itu zat Khalik, perlu ada yang diciptakan. Karena nggak mungkin disebut Khalik kalau tidak ada yang diciptakan. Disebut Khalik karena ada yang diciptakan. Disebut makhluk karena ada yang menciptakan. Dia diciptakan, pasti ada yang menciptakan. Akhirnya terbentuklah alam semesta sampai kita ini yang nggak ada tadinya menjadi ada, itu berangkatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nama, sifat dan nama-namanya. Kemudian sebagai bukti bahwa sifat dan nama Allah itu adalah zat Allah yang maha segala-galanya, maka muncullah alam semesta termasuk diri kita ini. Maka sejatinya kita ini adalah tidak ada. Kalau tidak ada, Allah itu tidak menampakkan nama, sifat dan nama-namanya. Maka semua yang ada di alam semesta ini yang dulunya nggak ada menjadi ada, itu tentu adalah yang memberikannya analhu zuhurul haqqi fihi. Jadi Allah yang memberikan semua itu. Allah yang memberikan cahaya di dalam alam semesta itu, bahkan diri kita ini, sehingga terwujudlah kita ini. Nah, lalu berikutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada istilah cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala anarahu, memberikan cahaya kepada alam itu, ya, zuhurul haqqi, kejelasan tampaknya penampakan Allah itu dalam alam makhluk itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berada dalam kesendiriannya itu, dalam konsepnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, awwalu ma khalaqtu min ruhi nuri wa khalaqtu min nuri Muhammad. Yang pertama kali aku ciptakan itu adalah nurku. Dari nurku itu kemudian aku ciptakan nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata alam semesta ini, ya tadi ini persendir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Alam semesta ini ternyata itu kewujudannya itu ada berangkat dari nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada diri kita. Nah, ini mulai masuk ke dalam diri kita. Bahkan diri kita pun itu tercipta tidak